Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat bisa sholat subuh berjamaah, itu nikmat. Karena betapa banyak orang-orang yang terfitnah dengan bantalnya, tidur nyenyak, ketika adzan berkumandang dia tidak bangun. Dan ini adalah taufik dari Allah yang kita harus syukuri. Kita bisa berangkat ke masjid, kita bisa sholat berjamaah, apalagi subuh. Itu merupakan taufik dari Allah Azza wa Jalla, yang mana orang-orang munafik sangat berat melakukannya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Athqalus salat 'alal munafikin salatul isya wa salatus subuh atau salatul fajar." Salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan juga salat fajar. Dan semoga Allah memberikan kita taufik terus sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Panitia dari Bali Mengaji mengamanahkan kami untuk melanjutkan pembahasan kitab Ta'zimul Ilm yang berada pada bab ke-13 dan ke-14. Dan buku ini biasa dikonsumsi oleh para penuntut ilmu. Jadi dulu di Madinah itu tiap semester, tiap musim dingin, buku ini dibahas di liburan musim dingin di Masjid Nabawi oleh penulisnya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan yang hadir ribuan orang dari seluruh dunia, mungkin ada dari seluruh dunia. Kemudian juga buku ini dibahas juga di pondok-pondok, di tempat-tempat belajar dan lain sebagainya. Dan adab itu sangat penting sekali untuk dipelajari. Bahkan dahulu para ulama salaf, mereka mengatakan, Muhammad bin Sirin pernah mengatakan, kanu yata'allamuna al-hadiya qabla yata'allamuna al-ilm. Para ulama salaf itu, mereka mempelajari adab terlebih dahulu, baru mempelajari ilmu. Karena sangat berbahaya seandainya orang hanya mempelajari ilmu tanpa mempelajari adab. Betapa banyak sebagian mungkin dari teman-teman itu mereka racoki ilmu terus kepada anak-anak tanpa mengajarkan adab. Anak ingat di Jember pernah dulu Ustaz Syafiq sebelum pindah, ya, beliau tetanggaan dengan orang lah. Dia tetanggaan. Suatu saat anaknya keluar, anaknya Ustaz Syafiq keluar, terus anak tetangga ini juga keluar, pengen main. Anaknya Ustaz Syafiq ngajak main, ayo main yuk. Terus kata anak tetangganya ini, yang mana umurnya masih sama-sama muda, masih sama-sama SD atau TK. Saya nggak boleh main sama kamu karena kamu adalah sururi. Bayangin, anak kecil diajar kayak gitu. Akhirnya sururi itu maksudnya ibaratnya dia bilang kepada anaknya Ustaz Syafiq ini ahli bidah. Allahul musta'an. Udah dari kecil diajari tentang kesalahan-kesalahan. Juga di kemarin ketika ada teman datang dari Papua, dia bilang ada di Papua katanya anak kelas 2 SD sudah nyebutin kesalahan-kesalahan Ustadz. Anak kelas SD masih Iqra 2. Salah-salahin dokter. Dokter lulusan Madinah. Allahul musta'an. Makanya ini perlu kita mempelajari adab, mengajarkan kepada anak-anak kita adab sebelum mempelajari ilmu. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama. Bahkan Abdullah ibn Mubarak, beliau mengajarkan adab atau mempelajari adab itu 20 tahun. 20 tahun baru mempelajari ilmu. Dan ini kita akan mempelajari adab yang ke-13 dan ke-14. Karena dengan mengagungkan ilmu, maka kita akan diagungkan oleh ilmu. Kata para ulama, man lam yu'azzimul ilm, la yu'azzimuhul ilm. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu itu tidak akan memuliakan dia. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu itu tidak memuliakan dia. Baik, kita ke kitabnya Al-Maqidus Tsalits Asyar, bab yang ke-13.
Bathlul juhdi fi tahaffudil ilm, bersungguh-sungguh dalam menghafal ilmu, wal mudzakarah, mengulangnya, was-su'al anhu, dan bertanya. Qala al-musannifu waffaqahullah, berkata penulis semoga Allah memberikannya taufik. Bathlul juhdi fi tahaffudil ilm wal mudzakarati bihi was-su'al anhu, bersungguh-sungguh dalam menghafal ilmu, mengulang-ulanginya, dan bertanya tentangnya. Dan ulama zaman dahulu, para al-a'immah, Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, mereka sangat bersemangat untuk menghafal ilmu. Karena ilmu itu harus dihafal. Mau tidak mau harus dihafal. Seorang penuntut ilmu, dia harus memiliki waktu untuk menghafal. Al-Khatib Al-Baghdadi itu mengatakan bahwa waktu yang terbaik untuk menghafal, ada yang tahu kapan? Subuh atau sebelum subuh? Sebelum subuh. Waktu yang terbaik itu adalah sebelum subuh. Dan Sufyan bin Uyainah, kalau nggak salah Sufyan bin Uyainah itu pernah mengatakan bahwa metodenya menghafalnya para ulama itu, dia hanya menghafal 1 atau 2 hadis setiap hari. Kata Sufyan bin Uyainah, dahulu kami itu menghafal 1 atau 2 hadis setiap hari. Bayangkan bapak-bapak, ketika bapak-bapak menghafal 1 hari 1 hadis. Anggaplah 2 bulan libur. Berarti kalau 1 tahun berapa hadis? 300 hadis. Anggap 60-nya nggak ada hitungnya. Sini yang paling tua siapa nih? Anggaplah umurnya, anggaplah dia sudah dari balik itu dia menghafal udah 20 tahun. Berarti kalau dia menghafal setahun 300 hadis, berarti kalau 20 tahun berapa hadis? Berapa hadis? 6.000 hadis. Banyak tuh. Bahkan kalau nggak salah Anda pernah hitung, kalau seandainya orang menghafal 1 hari 1 ayat, misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr, tutup, kerja, pergi pasar. Besoknya lagi, innal insana lafi khusr, udah tutup, pergi kerja. Itu kalau 1 hari 1 ayat, berarti 1 tahun 360 ayat. 10 tahun berapa? 3.600 ayat. Kalau kita hafal dari umur 20 tahun, konsisten 1 ayat 1 hari, sampai umur kita ke 30 tahun, maka kita sudah menghafal 3.600 ayat. Pada umur 40 sudah hafal Quran. Makanya para ulama dahulu kuat-kuat hafalannya karena mereka satu-satu. Kenapa kita cepat futur? Kadang-kadang kita mau hafal itu 1 hari 1 lembar karena semangat. Hari ketiga putus. Ini yang sering terjadi. Coba bayangkan kalau seandainya kita mulai dari sekarang hafal 1 hari aja 1 ayat. 1 hari 1 ayat. 1 bulan itu sudah bisa 30 ayat. 2 bulan sudah bisa 60 ayat. Sudah an-naba udah lewat. Banyak dari kaum muslimin sudah lama ngaji, sudah tahu baca Quran, tapi hafalannya masih trikul. Apa trikul? Atau 4 kul? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi kita ini harus memang menjadwalkan waktu kita ngafal itu kapan, dan harus ditargetkan memang. Kalau kita gitu-gitu saja hafalan kita, tidak berkembang. Hafalan hadis kita hanya hadis pertama dari Arba'in Nawawiyah yang diulang-ulang. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tahun depannya itu lagi. Makanya kita harus menjadwalkan dan mentargetkan hafalan kita. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama, mereka hanya menghafal 1 atau 2 hadis, kata Sufyan bin Uyainah. Tiap hari, tapi konsisten tiap hari. Bal judi fi tahaffudil ilm. Jadi para ulama bersungguh-sungguh dalam menghafal ilmu, mengulang-ulanginya. Al-Imam Nawawi rahimahullah itu ketika dia menuntut ilmu, hadir di, kata para ulama bahwa beliau itu hari sampai 14 majelis ilmu. Hari pada subuh pergi kajian, habis itu pergi kajian lagi sampai malam. Di malamnya dia dari semua kajian itu dia rapikan lagi tulisannya, kemudian dia murojaah terus. Imam Bukhari itu pernah ditanya, bagaimana engkau bisa sampai benar-benar hafalnya kuat? Imam Bukhari itu kuat sekali hafalannya. Sampai beliau pernah dites oleh 10 ahli hadis di Irak. Dibalik-balikin sanadnya dan beliau bisa benar semua. Ditanya, apa resepnya kuat hafalan?
Apa kata Imam Bukhari? Bikathratin nazar, dengan banyak melihat. Maksudnya dia hanya dengan banyak membaca. Dia baca saja, belum tentu dia hafal tapi dia baca. Ini yang dilakukan oleh para a'immah. Seperti Al-Imam Al-Bukhari dengan memperbanyak. Kadang-kadang kita kajian atau nulis kajian tapi sampai rumah nggak ditutup, nggak dimurajaah lagi. Kemarin waktu Ustaz Firanda ke Makassar, itu beliau bilang, beliau mendapatkan nasihat, salah satu nasihat, katanya semenjak di Jamiah, kalau beliau dengar, beliau catat. Kemudian sampai di rumah lagi, katanya beliau rapikan catatannya, dan beliau membacanya seakan-akan dia akan menyampaikan hal tersebut, sehingga ilmu itu bisa mutqin. Dan ulama itu selalu mengulang-ulangi pelajarannya. Kalau kita melihat bagaimana ada ulama yang mengulangi sampai 100 kali. Ada ulama mengulangi sampai 1000 kali. Waswal anhu, dan diantara adab adalah bertanya tentang ilmu. Makanya Abdullah bin Abbas itu pernah mengatakan, saya ini mendapatkan ilmu dengan banyak bertanya, dan juga dengan banyak bertanya, Anda lupa satunya. Ada yang ingat? Bikathratis soal. Intinya salah satunya adalah dengan banyak bertanya. Iftalaqihim anisyuyukhi la yanfa'u bila hifdhin lah. Karena menerima ilmu daripada guru tidak bermanfaat tanpa menghafal. Misalnya nih, ada yang belajar mustalah hadis. Setelah bertahun-tahun belajar mustalah hadis, coba apa pengertian hadis sahih misalnya. Beda kalau kita hafal. Apa pengertian hadis sahih? Dia akan mulai hafalannya, abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil haditsil iddah wa kullu wahidin ata wa hadda. Awaluha sahihu, tarifnya ini, awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushaddu aw yu'al yarwihi atlun dhabitun an mithlihi, sampai akhir. Dia kenapa? Dari hafalan. Beda kalau kita hafal cuma tahu tanpa dihafal, itu beda. Makanya memang dalam dunia ilmu itu sangat penting yang namanya hafalan. Sangat penting yang namanya hafalan. Kata muallif rahimahullah, karena menerima ilmu daripada guru tidak bermanfaat tanpa menghafal, katanya. Rukun sholat ada berapa? Kita harus hafalin. Rukun iman, sebagian kita tes santri itu kalau masuk, apa rukun iman? Dia paham itu rukun iman, tapi karena dia tidak hafal. Coba kalau dia hafal hadisnya. Antuk minabillahi wal yaumil akhir wa malaikatihi wal yaumil akhir, sampai terakhir. Makanya tanpa menghafal itu kata muallif tidak bermanfaat. La yanfa'u bila hifdin wa mudzakarah, tanpa diulang. Makanya diantara salah satu biar ilmu kita kuat harus diulang-ulang terus. Harus diulang-ulang terus. Dan waswal anhu, dan bertanya tentangnya. Fa'ulai tahaqqaqa fi qalbi talib al-ilm ta'zimahu. Itulah yang mewujudkan pengagungan ilmu di dalam hati penuntut ilmu. Dengan apa? Dengan menghafal, mengulangi, dan bertanya tentang ilmu. Anda pernah dinasihatin sama salah seorang ustadz bahwa kalau antum belajar di kelas itu jangan sampai hari itu misalnya ada yang kita tidak paham. Kalau antum belajar di kelas dan ada yang antum tidak pahami, jangan sampai antum keluar hari atau berlanjutnya hari kecuali antum tanyakan biar paham. Misalnya nih, ada kita belajar tentang ilmu warisan. Kita tidak paham bagaimana pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan hari itu. Maka jangan sampai kita biarkan diri kita tidak tahu sampai esok tanya. Apalagi zaman sekarang gampang, tinggal WA Ustadz atau mengulanginya lagi. Itu seperti itu. Bahkan sebagian ustadz-ustadz kita itu dia di kelas ngerekam. Habis dari kelas atau habis ketika pulang dia pasang headset, kemudian dia dengar rekaman yang tadi dia belajar dari awal sampai akhir. Sehingga ilmu memang perlu diulang-ulang terus dan bertanya juga. Ketika itulah yang mewujudkan pengagungan ilmu dalam hati penuntut ilmu. Bikamal iltifat ilaihi wal istighal fal hifdzu khulwatun bin nafs. Dengan mencurahkan perhatian penuh adanya, maka hafalan adalah berduaan dengan diri sendiri. Makanya sebagian para ulama itu dahulu itu rumah-rumah itu ada musolanya yang kecil di
Jadi rumah-rumah sebagian para ulama, orang-orang soleh terdahulu, para ulama terdahulu itu diriwayatkan bahwa mereka ada musola kecilnya. Mereka biasa di sana menghafal atau biasa di sana sholat sunnah dan lain sebagainya. Jadi dan sebagian itu mereka memang juga punya ruangan khusus, yang mana di sana khusus untuk menghafal atau membaca. Makanya agak sulit kalau kita menghafal di depan kita ada istri. Memang harus fokus. Apalagi kalau depan kita ada gorengan, kopi, biskuit. Yang masuk apa hafalannya atau biskuitnya? Memang harus benar-benar fokus kalau menghafal itu. Anda pernah tes untuk menghafal satu baris itu, misalnya hafalan mutun, I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba' masaila. Satu baris. Itu hanya butuh sekitar 10 menit saja. Jadi diulang-ulang. Dan ada cara menghafal juga. Cara menghafal itu minimal diulang 100 kali. Kita dibaca 100 kali. Kalau 50 kali jangan, 100 kali. Ini yang bilang Syekh Amir Bahjat ya. Habis itu ditutup lagi, kemudian diulangi lagi 100 kali. Kalau nggak bisa, waktunya nggak ada, mungkin 20 kali pagi, atau tiap sholat, 20 kali setelah sholat subuh, 20 kali setelah sholat zuhur, 20 kali setelah sholat asar, 20 kali setelah sholat maghrib, 20 kali sehingga 100 kali. Besoknya hafal lagi baris keduanya, 100 kali lagi. Dan diulang-ulang lagi 20 kali baris pertama tadi. Dan itu insya Allah membuat kita hafalan itu lancar. Baik. Dan memang kita harus tentukan nih kapan waktu menghafal. Misalnya jam 6 ba'da subuh sampai syuruk, enggak boleh diganggu. Handphone dimatikan, dan kalau bisa jangan menghafal Quran lewat handphone. Apalagi aktif datanya. Tiba-tiba ting ada YouTube, kayaknya bagus nih. Udahlah, bentar lah, 2 menit. Bentar, 1 menit lagi. Habis waktu. Kalau bisa jangan lewat handphone, apalagi kalau menghafal Quran. Taib. Ketiga itulah dengan diri mudzakarah adalah duduk bersama teman sebaya, dan mudzakarah dan juga setelah itu seharusnya bagi penuntut ilmu setelah dia hafal harus ada namanya mudzakarah. Mudzakarah itu apa? Dia duduk sama teman-temannya, teman-teman penuntut ilmunya. Misalnya dia panggil fulan, ayo kita murojaah sama-sama dengan arba'in nih, saya sudah hafal 2 hadis, saling setor. Itu Abdullah ibn Mubarak pernah keluar masjid. Begitu habis sholat isya dia keluar masjid. Kemudian ada temannya juga datang. Apa yang dilakukan? Dia mudzakarah, saling diskusi tentang hadis, ya, tentang hadis. Tidak terasa. Sampai jam berapa? Ada yang tahu? Sampai azan subuh. Dari isya sampai azan subuh. Tidak terasa. Karena mudzakaratul ilmu itu punya ladzah, punya kelezatan tersendiri. Makanya kalau kita memutkan sama ilmu, jangan hanya menghafal sendiri, tapi juga harus disetorkan kepada teman kita. Atau juga harus sering-sering mudzakarah, diskusi sama teman kita tentang ilmu. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama zaman dulu, makanya ilmunya mutqin. Kemarin pas ada daurah akidah, ada orang, salah satu peserta yang dia itu juara 1 terus. Dan juga juara umum. Dia termasuk juara umum tapi enggak juara 1, juara umumnya. Tapi dia konsisten, di sesi pertama juara, sesi kedua juara, sesi ketiga juara, sampai sampai sesi terakhir itu dia juara terus. Saya tanya, karena materinya susah. Ditanya, antum gimana caranya biar bisa dapat juara terus, ngalahkan para ustadz senior lain yang ada di daurah gitu. Katanya, ana tiap malam itu diskusi sama teman yang lain sampai jam 2 malam. Dia diskusi. Jadi memang mudzakarah itu sangat penting, diskusi sama teman tentang ilmu, bukan tentang akhwat ya. Walam yazil ulama al-a'lam yakhussuna 'ala al-hifdzi wa ya'muruna bih. Dan para ulama terkemuka senantiasa mendorong hafalan dan memerintahkannya. Senantiasa didorong hafalan dan memerintahkannya, ini para ulama. Baik dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kita harus hafal. Kita harus menghafal. Terutama hafal apa? Al-Quran. Kita harus memang
Siapkan waktu untuk menghafal Quran. Nggak usah banyak-banyak. Nggak usah satu hari kayak santri, satu hari satu halaman. Nggak usah. Satu hari satu ayat saja. Nggak bisa satu ayat, setengah ayat saja. Insya Allah setelah 20 tahun, 30 tahun, kita bisa khatam, hafidz Quran. Tanpa harus mondok. Dan para ulama terkemuka senantiasa mendorong dan hafalan dan memerintahkannya. Sami'tu Syekhuna Ibnu Utsaimin yaqul, kata penulis rahimahullah, aku mendengar guru kami Ibnu Utsaimin berkata, hafidna qalilan wa qara'na katsiran. Kami menghafal sedikit dan membaca banyak. Fantafa'na bima hafidna aktsar min intifa'ina bima qara'na. Namun kami lebih banyak mengambil manfaat dari apa yang kami hafal, katanya. Dia lebih banyak mengambil manfaat dari apa yang kami hafal daripada apa yang kami baca. Kalau baca mungkin bisa cepat lupa. Tapi kalau dia hafal, dia ulang-ulangi terus sampai dia hafal, dia ingat. Makanya kita jangan pernah lupakan yang namanya menghafal. Contoh kalau kita baca kitab faraid misalnya, kitab warisan. Hafalkan siapa saja ashabul furud. Siapa saja yang mahjub, yang terhalangi dari warisan. Kadang-kadang kalau kita cuma menghafal, cuma baca, udah lewat. Nanti ditanya, kira-kira siapa saja yang berhak mendapatkan warisan? Siapa ya? Kayaknya tadi saya baca tadi. Itu sering kita kayak itu. Kenapa kita tidak hafalin? Jadi bagusnya itu kalau kita baca, itu kita siapkan lagi satu kertas untuk diringkas. Kemudian ringkasannya itu kita hafalin. Insya Allah ilmu kita mutqin. Atau kalau seandainya kita misalnya nonton kajian, itu juga bagusnya kita catat, kemudian kita hafalkan itu yang penting-penting dari catatan kita. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama. Kenapa mereka bisa menjadi para ulama? Karena mereka sangat serius dalam hal ini. Makanya sebagian para ulama mengatakan bahwa kalau seandainya kita bisa ukur ilmu itu adalah ketika kamu bisa membawanya ke WC. Maksudnya di hafalan kita. Maksudnya ketika kamu bisa memasukkan ilmu ke dalam WC, maka itulah ilmu kamu. Maksudnya dari hafalan kita. Dari ilmu yang ada dalam hati kita. Dan Syekh Utsaimin mengatakan seperti, namun kami lebih banyak mengambil manfaat dari apa yang kami hafal daripada apa yang kami baca. Wabil mudzakarati tadumu hayatul ilm fin nafs. Dengan mudzakarah, pengulangan kehidupan ilmu di jiwa itu akan langgeng dan ketertarikan jiwa dengannya semakin kuat. Karena kita hafal. Karena kita benar-benar masih ada ilmu itu dalam diri kita. Ada orang kalau seandainya misalnya 4 tahun yang lalu dia belajar tentang fikih Syafi'i. Dia hanya belajar saja tanpa menghafal. 4 tahun kemudian, apalagi kalau nggak pernah dimudzakarah, dimurajaah, hilang keilmuannya. Makanya yang masih punya anak kecil di sini, apalagi anak-anak itu gak mudah menghafal. Oh, Masya Allah. Anak-anak itu mudah menghafal karena belum mikirin cicilan, belum mikirin nafkah. Mereka sangat mudah menghafal. Dan memang otaknya memang encer ya. Saya punya anak pernah diperdengarkan sama tetangga lagu. Hanya 1 kali. Sampai rumah dia bisa ulangi lagunya dari awal sampai akhir. Allahu Akbar. Tiba-tiba di depan pintu, anak saya, kau mencuri hatiku. Kamu tahu dari mana itu? Anak kecil. Nah, begitu juga sama Quran. Dia cepat menghafal Quran karena memang masih kecil. Kalau seandainya ada dari bapak-bapak memiliki anak, maksimalkan agar anak-anak itu bisa menghafal Quran. Ustaz, anak saya belum bisa membaca Quran. Tidak harus bisa baca. Mereka itu lewat pendengaran udah bisa kuat hafalannya. Bisa menghafal itu dari pendengaran. Beda kita sudah diulang-ulang masih sulit menghafal. Tapi anak kecil itu mudah sekali untuk menghafal. Makanya tidak heran banyak anak-anak kecil yang hafiz 30 juz cepat. Kenapa? Karena mereka dilatih memang dari kecil untuk menghafal. Waqad umirna bi ta'ahul Qur'an alladhi huwa aisarul ulum, dan kita diperintahkan untuk merawat atau tadarrus Al-Qur'an yang merupakan ilmu yang paling mudah untuk dijaga. Karena Allah mengatakan sesungguhnya kami yang menurunkan menjaga Quran dan memudahkannya. Allah akan memudahkan
bagi orang-orang yang ingin mempelajari Al-Qur'an. Rawal Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibil al-mu'allaqah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang hafal Quran seperti pemilik unta yang ditambat. Jika ia merawatnya, ia akan tetap ada. Jika ia melepasnya, maka ia akan pergi. Maksudnya yang menghafal Quran, dia itu seperti memiliki unta yang diikat. Kalau seandainya dia tidak memperhatikan ikatannya, maka ikatan itu bisa lepas dan pergi. Sama seperti hafalan. Kalau hafalan itu kita tidak terus-menerus ulangin, maka itu bisa hilang. Ada kadang-kadang bilang, Ustaz, ana udah ngehafal di masjid, satu halaman, begitu keluar masjid hilang. Ada yang pernah? Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena memang di hafalan pertama itu kadang-kadang kurang kuat. Dia memang harus diulang-ulangi terus sampai benar-benar hafalan itu kuat. Dan jangan pernah melompat ke hafalan yang lain sebelum hafalan yang ini benar-benar mutkin, benar-benar sudah lancar. Atau kita setorkan ke teman kita. Wabis su'al anil ilm taftahu khazainuhu fa husnul mas'alah nisful ilm. Dan dengan bertanya tentang ilmu, perbendaharaan kita akan terbuka, karena bertanya dengan baik adalah separuh ilmu. Makanya biasakan itu. Kalau kita baca buku, ada pulpen merah, kita lingkarin mana yang belum dipahami. Kemudian dicatat. Kemudian baca lagi, ternyata ada yang belum dipahami, kita lingkarin lagi. Catat. Kemudian kita tanyakan kepada ustadz, apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Dengan begitu, ilmu itu akan terbuka bagi kita. Kemudian, bab yang ke-14. Di sini ada yang mau ditanyakan? Taib. Kalau tidak ada kita lanjut. Al-Maqidur Rabil Ashar. Ikatan ke-14, memuliakan dan menghormati ulama. Sebagaimana kita tahu bahwa ulama itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, wa innama warrathul ilm. Tetapi juga mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil warisannya? Para ulama. Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah para pewaris nabi yang kita harus hormati. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa ulama itu adalah perwakilan Allah dalam menyampaikan agamanya. Dan orang yang takut kepada Allah adalah ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dan keutamaan ilmu itu sangat banyak sekali, makanya kita harus memuliakan para ulama. Bahkan sebagian ulama itu menulis buku tentang fadlul ilmu itu sampai berjilid-jilid. Baik, kita lanjut. Qala al-musannif waffaqahullah, berkata penulis buku ini, semoga Allah memberinya taufik. Yang ke-14, memuliakan ahli ilmu dan menghormati mereka. Inna fadl ulama azimun. Sesungguhnya keutamaan ulama itu sangat besar sekali ulama itu. Coba bayangkan bagaimana kalau seandainya tidak ada ulama yang menjelaskan kebenaran. Bagaimana kalau seandainya tidak ada para ulama yang mengajarkan kepada kita bagaimana sholat yang benar, bagaimana sholatnya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami juga mengambil ilmu dari mereka. Para ustadz itu mengambil ilmu dari para ulama. Siapa yang mengajarkan kepada kita tentang sholat yang benar sesuai dengan sholat Nabi Alaihi Wasallam? Itu para ulama yang meneliti hadis-hadisnya. Siapa itu? Para ulama. Siapa yang mengajarkan kepada kita tentang iman kepada Allah? Siapa yang mengajarkan kepada kita tentang berbakti kepada kedua orang tua? Yaitu para ulama. Wa mansibahum mansibun jalil. Dan kedudukan mereka adalah kedudukan yang mulia. Li'annahum aba'ur ruh. Karena mereka adalah bapak-bapak ruh. Yang bapak ruh maksudnya yang bisa mengobati kotornya hati kita adalah para ulama. Ada dulu seorang anak muda.
anak muda yang terus bermaksiat. Pagi bermaksiat, sore taubat. Habis itu dia bermaksiat lagi. Dia berusaha untuk bertobat, untuk keluar dari jeratan-jeratan maksiat. Ketika itu dia sudah bertobat, tapi terjatuh lagi ke dalam maksiat. Begitu seterusnya. Siapa yang dia cari? Ulama yang dia cari. Kemudian dia tanyakan kepada ulama tersebut, saya bermaksiat, jatuh lagi, saya bermaksiat, taubat, kemudian bermaksiat lagi, taubat lagi, bermaksiat lagi, taubat lagi. Bagaimana caranya biar saya istiqamah? Akhirnya ditulislah sebuah buku yang sangat terkenal yang berjudul Ad-Da' wad Dawa, punya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu berasal dari pertanyaan seorang pemuda yang selalu jatuh ke dalam maksiat. Begitu juga Al-Aqidah Al-Wasithiyah, itu ditulis Ibnu Taimiyah karena ada seorang yang meminta agar dituliskan tentang akidah kepada Ibnu Taimiyah. Karena kalau seandainya kita ada masalah terkait akhirat kita bertanya kepada para ulama. Karena ulama adalah bapak buat ruh. Dan syekh adalah bapak buat ruh. Sebagaimana orang tua adalah bapak bagi jasad, maka mengakui keutamaan para pengajar adalah hak yang wajib. Makanya kita harus memang benar-benar memuliakan ulama. Kalau Syu'bah bin Hajjaj adalah salah seorang ulama. Beliau mengatakan, kullu man sami'tu minhu haditsan fa ana lahu 'abdun. Setiap orang yang aku dengar hadis darinya, maka aku adalah hambanya. Wastanbata hadzal ma'na min al-Qur'an Muhammad bin Ali al-Udhufi faqala idza ta'allama al-insanu min al-'alim wastafada minhu al-fawaid fa huwa lahu 'abdun. Qala al-Ma'ali ta'ala qala Allah ta'ala wa idh qala Musa li fatah wa huwa shaykhuhu wa lam yakun mamlukan lahu wa inna kana multamidan lahu muttabi'an lahu faja'alahu al-fata lidzalik. Muhammad bin Ali al-Udhufi mengistinbatkan makna ini dari Al-Qur'an yang berkata, jika seorang belajar dari seorang alim dan mengambil faidah darinya, maka ia adalah hambanya. Maka Allah berfirman, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, Al-Kahfi ayat 60, ia adalah gurunya, bukan budaknya. Hanya saja Allah menyebutnya murid dan pengikutnya, maka Allah menyebutnya sebagai fata. Fata itu kalau dalam bahasa Arab artinya pelayan atau pemuda. Waqad amara syari' bi ri'ayati haqqil ulama. Dan syariat telah memerintahkan pemeliharaan hak-hak ulama sebagai bentuk pemuliaan, penghormatan dan pengagungan terhadap mereka. Jadi kita wajib, kata muallif, kita wajib menghormati para ulama. Bagaimana cara menghormatinya? Nanti akan dibahas setelah ini. Diriwayatkan dalam Musnad an Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarhamu saghirana wa ya'rifu li'alimina haqqah." Bukan termasuk umatku, kata Nabi, orang yang tidak memuliakan yang lebih tua di antara kami, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak ulama kami, hak orang yang alim di antara kami. Makanya kita harus benar-benar mengetahui bagaimana haknya para ulama sehingga kita menghormatinya. Wa naqala Ibnu Hazm menukilkan ijma kesepakatan konsensus atas hal ini ala tauqir ulama wa ikramihim, atas kewajiban menghormati ulama dan memuliakan ulama. Kita wajib menghormati ulama. Jangan sampai lisan kita jatuh terhadap penghormatan kepada mereka. Taib, kita bahas adabnya. Faminal adabil lazim lil muta'allim ala syekh, di antara adab yang wajib bagi murid terhadap gurunya, mimma yadkhulu tahta hadzal asal at-tawadu, yaitu tawadu kepadanya. Tidak bersikap sombong. Ketika dia mengetahui suatu ilmu yang tidak diketahui gurunya, jangan tampakkan kesombongan kita terhadap guru. Dan di antara salah satu bentuk pengagungan adalah dengan tawadu, benar-benar di hadapan para guru kita. Wal iqbal alaih, menerimanya atau menerima sepenuhnya kepadanya, wa adamul iltifat anhu, tidak berpaling darinya. Wa mura'atul adabil hadits ma'ahu, dan menjaga adab berbicara bersamanya. Dan ini adalah 4 adab. Yang pertama tawadu, tidak sombong. Karena gini, ana ingat
kisah salah satu ustadz senior kita, ada beberapa muridnya, dia belajar sama dia. Guru ini melihat bahwa ini sang murid punya bakat. Akhirnya dia dikirim untuk belajar ke luar negeri dengan biaya sang guru. Dibiayai tiap bulan, mungkin dikirimkan, kalau ada rezeki guru ini dikirimkan ke dia. Sampai pulang, begitu pulang dan dia merasa dirinya sombong, merasa dirinya banyak ilmunya, dia akhirnya sombong dan dia mencela-cela gurunya. Padahal dulu siapa yang biayain? Gurunya. Dan orang seperti ini biasanya ilmunya tidak berkah. Orang yang tidak menghormati gurunya biasanya ilmunya tidak berkah. Makanya salah satu adab yang benar-benar harus kita amalkan kepada para ulama, kepada para guru-guru kita, bukan hanya guru ilmu din, bukan hanya guru ilmu yang mengajarkan akidah, mengajarkan fikih, tapi juga yang mengajarkan kita iqra, yang mengajarkan kita baca tulis Quran. Kita harus tawadhu, menghadap sepenuhnya kepadanya, tidak berpaling darinya, dan menjaga adab berbicara bersamanya. Wa idza haddatsa anhu amalan min ghairihi, dan jika ia mendengarkan guru membahas sesuatu dari ilmu lalu menyebutkan orang selainnya, misalnya guru kita membahas sesuatu ilmu dan dia menukilkan dari orang lain, ia tetap menundukkan gurunya pada kedudukannya agar tidak merusak kehormatan guru. Janganlah memuji guru secara berlebihan. Enggak boleh kita memuji guru secara berlebihan. Oh, guru saya itu telah mengalahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau guru saya itu adalah Syekhul Islam, padahal belum layak untuk ditaruh di titik itu. Ada juga sebagian di suatu tempat dia terlalu berlebihan sampai ada ini, dan ini benar, sampai dia air liur gurunya dianggap sebagai berkah. Ini terlalu berlebihan terhadap guru. Di Makassar itu pernah saya hadir di sebuah masjid. Ada air minum, besar sekali. Ada air minum. Gurunya minum. Begitu gurunya minum, selesai kajian, jamaahnya pada rebutan itu air minumnya, ada yang dikobok-kobokin, katanya biar berkah katanya. Subhanallah. Makanya kita tidak boleh terlalu berlebihan juga muji-muji sang guru. Dan janganlah menampakkan kemandirian darinya. Jadi kita harus sikap tengah. Maksudnya kita tidak berlebihan sama guru dan juga merasa tidak butuh sama guru. Jadi kita harus tengah dalam menghormati guru, tidak meremehkan dan juga tidak berlebihan dalam pujian yang tidak sesuai kenyataannya. Wala yu'dhihi biqaulin aw fi'lin, dan tidak menyakitinya dengan ucapan. Terkadang ini banyak ya kami dengar cerita-cerita. Terkadang begitu muridnya lebih pintar, dia cela-cela gurunya di media sosial misalnya. Oh, ini si fulan, ini dulu ngajarin saya dan dia itu tidak tahu nahwu shorof misalnya. Mungkin ngajarin Quran ya. Dan ini merupakan adab yang sangat buruk. Dan bukan hanya bukan tugas guru itu memberikan adab kepada anaknya, tapi kita juga sebagai orang tua. Kita orang tua, kalau mau anak kita diberkahi ilmunya, kita juga ajarkan adab anak kepada guru. Bahkan salah seorang ibunda para ulama, ana lupa siapa ulamanya. Ibunda para ulama, kamu coba menuntut ilmu sama fulan, sama Syekh fulan. Ketika kamu sudah berhari-hari menuntut ilmu dan tidak ada perubahan sikap darimu, dari adab, maka udah kamu tidak layak untuk menuntut ilmu. Bahkan sebagian para ibunda, para ulama, ketika anak mereka ingin menuntut ilmu, apa yang dipesankan sama sang anak ini? Belajarlah kepada gurumu dan pelajari juga adabnya seperti apa. Kita lihat bagaimana para ibunda ulama ini sangat perhatian sekali dengan adab anaknya kepada guru. Itu juga yang kita lakukan. Kita lakukan kepada anak-anak kita. Bagaimana anak kita, dan ini jarang. Kami kalau pesantren, kami dapati sebagian para wali-wali santri itu tidak mengajarkan adab sama gurunya. Kalau dia dengar satu pihak dari anaknya misalnya, ini Ustadz Fulan begini, disebutin kekurangannya.
Apa tanggapan orang tuanya? Oke, saya akan datang ke pesantren, saya akan temuin ustadz itu. Kira-kira gimana? Bakal beradab nggak anaknya seperti ini? Tidak akan beradab. Makanya dari kecil kita harus tanamkan adab kepada, atau datang anak ke kita, itu Ustadz Fulan begini, ngajarnya tidak enak, suaranya kecil. Apa tanggapan kita? Oke, nanti saya akan datang ke sekolah biar guru itu dipecat. Bagaimana anak itu mau beradab sama gurunya kalau caranya kita mendidik aja seperti ini? Ya kita harus tanamkan juga, kita harus bantu guru-guru di sekolah agar diberikan perhatian adab. Kenapa zaman sekarang banyak dari anak-anak itu adabnya tidak baik kepada gurunya? Kenapa? Karena sebagian orang tua itu, sebagian ya, nggak semua ya, sebagian orang tua itu juga tidak menghormati guru anaknya, padahal yang mengajarkan anaknya baca, mengajarkan anaknya tauhid, yang mengajarkan anaknya fikih itu adalah para gurunya. Tapi pasti ada kekurangan. Namanya manusia pasti ada kekurangan. Makanya kita sebagai orang tua juga harus menanamkan adab kepada anak kita agar dia menghormati sang guru. Apalagi kalau sekarang, Pak, kita baru jewer sedikit dilapor polisi. Anak ingat itu, ada salah satu sekolah, dia bagus niatnya, dia ngajar nahwu. Dan dia suruh anak-anaknya tuh hafal. Ada salah satu anak yang benar-benar sulit disuruh hafal. Ngeyelan anaknya. Apa yang dilakukan? Dia hanya giniin saja. Apa namanya kalau di sini? Dijewer sedikit saja. Dia lapor sama orang tuanya. Padahal guru niatnya baik, hanya untuk tegur dengan jeweran. Sedikit aja, nggak sakit. Apa yang dilakukan sang anak? Sang anak nelpon orang tuanya dan melapor. Akhirnya orang tuanya pergi ke pesantren dan bilang, ini sang guru ini si Fulan telah menzolimi anak saya, melakukan kekerasan. Dia harus minta maaf, membuat surat pernyataan. Astagfirullahaladzim. Gimana sang anak ini mau hormat sama gurunya kalau orang tuanya seperti ini? Gak didukung orang tuanya. Pasti dia bilang, orang tuaku saja seperti itu. Makanya ini hal yang sangat menyedihkan. Hal yang sangat-sangat menyedihkan. Tidak cukup hanya guru yang ceramahin murid untuk agar dia beradab sama gurunya, tapi juga harus ada dorongan dari orang tua. Bahkan sebagian guru ini di sebagian sekolah itu harus diam ketika ada yang bertengkar. Bahkan ketika anak muridnya ini ngerokok di sampingnya, dia nggak berani tegur. Kenapa? Karena takut, bukan sama muridnya, takut sama orang tuanya. Nanti diprotes. Habis itu kalau orang tuanya protes, kepala sekolah juga untuk menjaga nama baik sekolah, dia lebih nyalahin gurunya. Gimana? Akhirnya kehidupan ilmu tidak ada, keberkahannya tidak ada. Makanya ini kita butuh benar-benar perhatian, kerja sama semuanya, agar bagaimana ini para guru-guru itu dimuliakan. Dan inilah yang dilakukan oleh para ibunda salaf pada terdahulu. Makanya anak-anak mereka menjadi para ulama, anak-anak mereka menjadi ahli hadis, anak-anak mereka menjadi ahli fikih. Tahukah Anda Imam Syafi'i rahimahullah sangat beradab sekali sama gurunya. Dalam kisah-kisahnya Imam Syafi'i, beliau itu sering bantuin gurunya. Ngangkat air kah atau ngangkat ini segala macam. Ini salah satu dari pendidikan orang tua. Ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Udah selesai waktunya. Berapa menit lagi? Atau sampai jam 10? Kita 10 menit lagi ya. Udah masuk waktu syuruk. Taib. Wala yu'dhi biqaulin aw fi'lin, dan tidak menyakitinya dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Wala yatatawwal fi tanbihihi, serta tidak berlebihan dalam mengingatkan kesalahannya jika ia tergelincir. Guru itu manusia. Dia bisa tergelincir. Makanya kita jangan berlebihan dalam mengingatkan kesalahannya. Kamu gini-gini, jangan. Karena ini termasuk tidak beradab dengan sang guru. Dan kita juga jangan menasihatinya di depan umum. Misalnya ada guru yang tergelincir, kemudian kita ngomong di mimbar, itu tidak beradab. Atau kita ngomong, ada guru kita, ada murid-murid yang lain, kita nasihatin di situ, itu bukan nasihat.
Imam Syafi'i mengatakan nasihat jika diberikan di tempat umum maka itu bukan nasihat, itu celaan. Makanya salah satu cara menasihatinya adalah dengan empat mata. Gitu juga dengan anak kita. Kalau kita ingin nasihatin anak kita, jangan di hadapan teman-temannya. Anak itu akan merasa sakit hati. Wah, saya dibongkar aib saya di depan teman-teman saya. Caranya adalah dengan melakukan empat mata. Taib. Wa mimma yunasibul maqam al-isyara ila ma yanbaghi al-iza zallatul alim, dan yang sesuai dengan konteks ini adalah isyarat kepada apa yang semestinya dilakukan menghadapi kekeliruan para ulama. Bagaimana cara menghadapi kekeliruan para ustadz? Misalnya kita dengar ada ustadz fulan yang dia itu mukul istrinya. Ana ingat di Saudi ada kejadian masuk pengadilan. Masuk pengadilan. Pas di pengadilan, sang istri bilang, "Saya dipukul sama suami saya." Dipukul pakai apa? Dipukul pakai siwak. Wah, itu hanya dipukul pakai siwak. Itu kan nggak terlalu sakit katanya. Akhirnya didatangi. Akhirnya pengadilan menyuruh untuk mendatangkan siwak yang dipakai mukul. Ternyata pas datang memang siwaknya yang segini, yang kayak kayu. Jadi maksud saya adalah kita harus memang tabayun. Ini penting sekali. Saya dipukul sama suami saya pakai siwak. Kita mungkin ketawa, tapi ternyata siwaknya sebesar kayu gitu. Makanya ini pentingnya tabayun ya. Penting sekali namanya tabayun. Atau bisa jadi kadang-kadang ada istri ustadz misalnya curhat sama muridnya, "Saya dipukul sama suami saya pakai kayu." Ternyata pakai siwak kecil gitu. Atau pakai sapu lidi satu. Kan kadang-kadang perempuan itu ada perempuan. Yang intinya kita memastikan tabayun bahwa kekeliruan itu benar-benar bersumber darinya. Jangan sampai itu fitnah. Yang kedua, at-tathabut fi kauniha khata', memastikan bahwa hal itu benar-benar sebuah kesalahan. Jangan sampai memang benar, istrinya nggak benar akhirnya dipukul pakai siwak kecil ya, bukan siwak kecil. Ini adalah tugas ulama mendalami ilmu, maka bertanyalah kepada mereka. Yang ketiga, tarkut tibaihi fiha, meninggalkan mengikutinya dalam kesalahan. Ya pasti ada kesalahan, para ulama ada kesalahan. Kalau kita mau lihat nih, para ulama dari Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, masing-masing punya kekeliruan dalam pendapat waham. Ada 1, 2 atau 3, 4 sedikit dari pendapatnya yang memang melenceng dari dalil. Ini saja, ini Allah mau kasih tahu kita bahwa mereka itu tidak maksum. Bahkan Nabi SAW itu pernah juga salah ketika sholat. Kelebihan sholatnya, sholat 5 rakaat. Akhirnya sujud sahwi. Ulama mengatakan Allah ingin kasih tahu sama kita bahwa Nabi adalah manusia biasa yang bisa juga salah. Apalagi ulama yang jauh dari zaman Nabi, itu pasti ada kesalahannya. Makanya kita tidak usah ikut kesalahan tersebut. Warabi', iltimasul udhr lahu bita'wilis saik, mencari-carikan uzur. Kira-kira mungkin seperti ini, mungkin dia lagi gak mood. Ana pernah salah satu jamaah datang, "Itu Ustadz Fulan cuek sekali sama saya." Itu ketemu di pesawat gak disapa, yang baper. Padahal mungkin ustadznya itu ternyata sakit keras, lagi sakit sekali. Ya antum aja kalau sakit gigi nyapa orang nggak? Istilahnya nggak disapa kalau sakit gigi kan? Jadi kita harus ada uzur. Oh mungkin dia nggak sapa saya, mungkin dia lagi sakit, atau mungkin dia lagi nggak lihat, atau mungkin dulu ketika terakhir ketemu saya kurus, sekarang gemuk gitu, bisa jadi. Atau dulu ketika saya ketemu sama dia terakhir saya gemuk, sekarang saya kurus, mungkin dia nggak. Pokoknya kita cari alasan yang bisa. Oh ini uzurnya. Kita takwil ya, takwil yang diperbolehkan. Wal khamis, badun nasiha lahu bitawisin li'ainin wa masyhur. Memberikan nasihat kepadanya dengan cara yang lembut, secara langsung 4 mata dan tidak diumumkan. Dan ini juga sudah dilakukan sebagian para ustadz kita. Kalau ada kesalahan dia langsung datangi. Anda tahu sebagian ustadz itu kalau dia tahu ada kesalahan temannya dia datangin 4 mata.
Ini sering terjadi. Wasadis hifdzu jinabihi fala yunda wala turam karamatuhu fi qulubil muslimin. Menjaga kehormatannya sehingga ia tidak direndahkan kewibawaannya di hati kaum muslimin dan tidak dirusak. Kita harus jaga wibawanya. Mungkin dia punya kesalahan, tapi jasanya untuk berdakwah itu lebih besar. Ketika kita menjelek-jelekkan dia di media sosial, menjelek-jelekkan di atas mimbar, bisa jadi orang-orang tidak mau lagi dengar nasihatnya. Padahal sebelumnya dia didengar nasihatnya, bahkan orang banyak taubat melalui wasilah nasihat-nasihatnya. Jangan sampai kita rusak kehormatannya, kita umumkan kejelekannya, kemudian orang-orang tidak mau lagi mendengarkan nasihat-nasihatnya. Kita berdosa besar dalam hal ini. Wa mimma yuhdharu minhu mimma yattasilu bitawqirul ulama ma suratuhu at-tawqiru wa ma'aluhu al-ihana wa tahqir kal izdiham fil alim wa tajdiqi alaihi wal ilja ila aqsaris subul. Dan di antara hal yang harus diwaspadai dalam konteks menghormati ulama adalah sesuatu yang tampaknya seperti penghormatan tapi penghinaan dan perendahan, seperti berdesak-desakan mengelilingi ulama, menyempitkan ruang baginya. Ustaz syekhnya melewat, dihalangi di sini, halangi sini, saya halangi sini. Menyempitkan ruang baginya dan memaksanya ke jalan yang paling sulit. Wa mimma kana yaf'aluhu ba'dun nas li Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin rahimahullah wa ghairi. Dan di antara yang dilakukan sebagian orang kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya. Jadi sebenarnya muridnya ingin menghormatinya. Tapi Syekh Utsaimin mengingkari cara penghormatannya. Beliau mengatakan anna wa kana yunkiruhu alaihim annahum yuqabbiluna alaihi ra'sahu bila musafaha. Jadi kalau di Arab itu cara menghormatinya itu cium kepalanya, dicium kepalanya, bukan jabat tangannya. Kebanyakan mereka mencium kepala. Dan Syekh Utsaimin ini termasuk mengingkari kalau dicium kepalanya tanpa dijabat tangan. Apa yang beliau katakan? Beliau melarang mereka seraya berkata, kalian meninggalkan sunnah berjabat tangan yang pahalanya besar dan mencukupkan diri dengan mencium kepala, katanya. Seharusnya seseorang mengucapkan salam, berjabat tangan, lalu jika mau boleh mencium kepalanya, dan jika tidak mau pun boleh. Karena jabat tangan itu ada hadisnya, mengampuni dosa. Dan ini termasuk fikihnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika dia dihormati hanya dicium kepalanya tanpa dijabat tangan. Padahal yang pahalanya besar adalah dengan menjabat tangan. Fanzur ila fiqhi rahimahullah fi dilalati ala sabil at-tawqir mimma kana ba'dun nas yadhunnuhu min wujuhihi fa turika sunnah ma'murun biha wa yu'malu bihi amalun lam yu'maru bih. Perhatikanlah kecerdasan fikihnya Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam menunjukkan cara penghormatan yang benar dari apa yang sebagian orang kira sebagai bentuk penghormatan. Mereka meninggalkan sunnah yang diperintahkan dan justru mengamalkan sesuatu yang tidak diperintahkan. Sunnah yang diperintahkan adalah jabat tangan. Sudah habis ya waktu kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.